7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang berjumpa Bapak Ibu di tempat ini. Kita percaya karena kasih dan kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini. Mari Bapak Ibu kita merendahkan diri. Kita datang di hadirat-Nya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, selamat pagi Bapa. Pagi hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri, membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Layakan dan kuduskan kami di hadapan-Mu, dan kami bersyukur Tuhan, untuk apapun yang terjadi dalam seluruh hidup kami. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Semua dalam kontrol Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Bapa, kami mau menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Sucikan dan kuduskan kami di hadapan-Mu. Biar hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa. Bagimulah segala hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan yang mulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Akan pujian ini bersyukur selalu di hadapan-Nya. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka
katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Dan takkan ku ragu, amin. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, amin. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Sekali lagi katakan, ku kan menari, oh, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Kau kami sembah, kami tinggikan, kami bersyukur padamu. Selamanya layak Kau diagungkan, selamanya layak ditinggikan. Yesus Tuhan Raja, Allah yang mulia. Selamanya Tuhan layak kami tinggikan. Terima kasih atas anugerah-Mu, terpujilah nama-Mu. Yesus, Kau Allah yang mulia, sembah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami. Terpujilah nama-Mu, amin. Mari Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan tulus hati katakan kepada Dia, kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum
ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat. Kami kagum akan Engkau Tuhan, kami menghormati-Mu Bapa akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Kami kagum akan Engkau ya Bapa, dan kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Peracaralah ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Mari umat percaya bersama dengan saya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dengan tulus hati kasih salam kanan kiri depan belakang kita. Haleluya, shalom. Katakan shalom. Serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala, Dia takkan tergoyahkan. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Dia maha besar, Dia maha kuasa. Bersama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Serukan namanya, amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Dialah Maha Kuasa, Dia Maha Besar. Bersama-sama katakan,
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Serukan namanya, amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Dialah kekuatan kita. Hanya Dia milik kita. Yang kuingini di bumi ini. Amin. Naikkan pujian ini. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang Kau ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari bersama katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kembalikan naik ke pujian ini dari awal. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada lain yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Amin.
bagianku sama sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari teduhkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Bapa, jalanmu tak terselami. Tapi kami percaya ada rencanamu yang indah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hati kami ditaburi oleh kebenaran-Mu, menjadi tanah yang subur Tuhan. Sehingga kebenaran itu membuat kami mampu melakukannya, melewati segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami ya Bapa, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, amin, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran, penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan
kembali naikkan pujian dari awal. Dengan tulus katakan, jalanmu tak terselami. Amin. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu heran dan besar, heran dan besar bagiku. Amin, amin. Namun kehadiran-Mu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam. Mari kita bangkit berdiri, katakan bersama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti penyertaan-Mu. Amin. Penyertaan hamba sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir pagi ini di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ini. Teduhkan hati kami, siapkan hati kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar, kami boleh mengerti, dan nanti kami akan lakukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kembali bisa beribadah di tempat ini. Saudara, pagi ini saya akan membawakan satu tema yang saya beri judul Jangan Atur Tuhan. Saya itu sadar loh, saya menyadari sepenuhnya tema ini terkesan berlebihan. Mungkin aneh, ya, bahkan seperti mengada-ada. Kenapa? Kita kan semua tahu, saudara, emang manusia bisa ngatur Tuhan? Kan gak mungkin. Kok bisa? Siapa manusia sampai bisa ngatur Tuhan? Tapi saudara, tema ini memang sengaja saya angkat pagi hari ini berdasarkan pengalaman dan perjalanan hidup saya dan setelah saya membaca Alkitab.
ketika saya mengalami begitu banyak masalah, tanpa saya sadari, saya itu seperti mau mengatur Tuhan dalam menyelesaikan masalah. Dan ternyata di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada beberapa tokoh Alkitab yang tanpa mereka sadari, ketika mereka mengalami masalah, mereka juga dalam pengertian dan dalam tindakan pengen ngatur Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Tentu yang dimaksud dengan mengatur Tuhan itu bukan menyuruh Tuhan dengan nada memerintah atau marah kepada Tuhan. Pasti juga enggak seperti itu. Tidak mungkin lah saudara. Tetapi tanpa disadari orang sering suka mengatur Tuhan dengan pikiran, tindakan yang menurut dia benar. Supaya masalah itu selesai. Menurut dia loh, bukan menurut Tuhan. Contohnya nih, kan kalau kita berdoa ketika kita ada masalah, kita kemukakan masalah kita kepada Tuhan, lalu di akhir doa itu kita bilang begini, biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Gitu kan? Pertanyaannya begini saudara, ketika Tuhan menjawab doa kita, kadang-kadang jawaban doa kita, jawaban doa dari Tuhan itu kurang atau tidak sesuai dengan kehendak kita, saudara. Gimana tuh? Sebagai contoh, saya itu lumayan lama lah melayani, tapi Pak Andreas ini lebih lama dari saya. Ya, jadi saya juga sering melakukan pastoral counseling, banyak juga yang ngobrol-ngobrol sama saya. Jadi saya berikan satu contoh, misalnya ada seorang istri berdoa untuk suaminya, supaya suaminya itu bertobat. Dalam doanya dia bilang gini, Tuhan jamah hati suami saya supaya dia bertobat. Bahkan bukan berdoa saja loh saudara. Dia juga melakukan firman Tuhan untuk mengkonfirmasi doa dia supaya Tuhan juga menggenapi apa yang diinginkan. Yaitu dia berbuat baik karena kata Alkitab melalui perbuatan istri suami dimenangkan. Itu kan ada dalam 1 Petrus 3 ayat 1 ya. Yang berbunyi demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi sudah berdoa, dia juga melakukan. Dan ketika dia menutup doa itu, kalimat itu keluar lagi. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tapi dalam hati kecilnya sering juga dia berkata gini, benar Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, tapi jangan terlalu lama. Saya ini udah gak kuat gitu. Buatlah sesuatu, tegurlah dia dengan cara Tuhan. Dalam hati istri itu. Karena saya pernah dengar Tuhan, ada seorang istri yang dianiaya, lalu istrinya berperkara, minta pembelaan. Saat dia berdoa, suaminya sakit. Jadi dia anggap itu jawaban doa. Lalu suaminya datang dan minta maaf. Jadi tanpa dia sadari, dia sudah mulai ngatur Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu, saudara. Bahkan secara ekstrim dia menggunakan imannya. Dia bilang gini, emang sulit? Apa yang sulit untuk Tuhan? Untuk balik telapak tangan. Saya pernah dengar kok ada orang yang membutuhkan uang. Benar-benar gak punya uang. Dia berdoa. Tahu-tahu ada orang temannya di perusahaan doa saya itu ada yang bersaksi seperti itu. Tiba-tiba teman lama yang gak pernah telepon, tahu-tahu telepon. Saya minta dong nomor rekening kamu. Saya mau memberkati. Bisa gitu loh saudara, habis dia doa. Begitu dia buka uangnya pas seperti yang dia butuhkan. Kenapa gak gitu Tuhan tolongnya? Jadi jangan terlalu lama, saya capek nunggunya. Dia sudah mulai mengatur Tuhan. Yang ada nih saudara, dalam pastoral counseling, saya menemukan ketika dia sudah melakukan hal itu, berdoa, melakukan firman Tuhan, yang ada suaminya tambah rusak. Enggak tambah benar. Gimana suami kamu? Wah, tambah parah, Pak. Nah, di dalam Alkitab, ternyata kita kalau teliti, kita juga menemukan banyak tokoh-tokoh, bukan banyak, ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang tanpa mereka sadari, mereka mau mengatur Tuhan dengan cara pengertian dan iman mereka. Contohnya Yunus.
Yunus itu kan disuruh Tuhan ya, pergi ke Niniwe. Coba kamu ke Niniwe, sampaikan kepada bangsa Niniwe, termasuk rajanya, kalau mereka nggak bertobat, saya musnahkan loh. Yunus nggak mau. Dia pergi ke Tarsis, Alkitab menulis, jauh dari Tuhan. Lucu ya, Nabi mau melarikan diri dari Tuhan. Kayak orang nggak ngerti firman gitu. Masa mau lari dari Tuhan? Nah, setelah itu Tuhan perlu mengizinkan kapalnya terombang-ambing sampai dia dinyatakan siapa nih yang gara-gara ini diundi kena Yunus dilempar ke laut. Tuhan berfirman, ikan besar menelan dia 3 hari 3 malam, dimuntahin lagi. Nah, kalau Bapak Ibu baca dalam Yunus pasal 4, Yunus itu cuma 4 pasal, saudara. Itu perikopnya ditulis begini, Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Di ayat pertama dari Yunus pasal 4 dikatakan gini, tetapi hal itu mengesalkan hati Yunus dan marahlah ia. Kenapa kesel dan marah? Dia mau Tuhan melakukan sesuatu itu menurut dia. Gitu. Ayat 2, dan ia berdoa kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan melimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Yunus tahu bahwa Allah itu panjang sabar, kasih setia, penyayang, dan berlimpah kasih. Wah, ini kalau sampai mereka bertobat, udah gak jadi dihukum. Yunus mau bangsa Niniwe itu dihukum karena itu adalah ancaman bagi orang Israel. Dia coba atur Tuhan, saudara. Bahkan dengan tindakannya. Ya. Jadi bukan tanpa alasan saya memberikan tema ini. Pengalaman saya nanti saya saksikan, termasuk di dalam Alkitab ada banyak di dalam Alkitab kalau menurut saya sih. Pertanyaannya begini, mengapa tanpa kita sadari sering kita mau atur Tuhan dalam menyelesaikan masalah yang kita sedang hadapi? Yang pertama alasannya, karena kita tidak tahu rancangan Tuhan. Rancangan itu rencana. Saya nggak janjian sama Pak Yanto tadi, lagu yang terakhir ini. Di dalam Yesaya 55 ayat 8, firman Tuhan berkata begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan punya rancangan sendiri, kita tuh punya rancangan dan rencana sendiri, saudara. Seperti apa rancangan Tuhan? Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi. Jauh banget, saudara. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini dan mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup kita melalui masalah yang kita hadapi. Dan kita tidak tahu apa yang akan kita alami. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah kita itu terlampau besar. Dia itu terlalu berkuasa. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Semua mungkin. Ya, jadi Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kita, termasuk di dalam masalah yang kita sedang hadapi. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang baik untuk kita semua yang hadir hari ini. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau ada satu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, itu dari awal kita tidak akan tahu apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan kita mengalami hal seperti ini. Nanti pada waktu peristiwa itu berakhir, kita baru ngerti bahwa oh ternyata yang terjadi dalam hidup kita dan Tuhan izinkan itu yang terbaik. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, saya sekarang mau bersaksi, saudara.
Kesaksian ini ada dua. Yang satu setuju, Tuhan setuju dengan rancangan saya, tapi itu pergumulan. Yang satu lagi tidak. Jadi gini, saya dan istri pernah punya kesempatan ke Tanah Perjanjian. Itu tahun 2019, saya ingat Juni. Dan itu saya dan istri saya pergi. Tapi saya mau cerita kenapa kita bisa pergi. Begini saudara, satu kali saya berkhotbah di salah satu gereja di GBI di Kelapa Gading. Saya berkhotbah tentang the power of unity, kesatuan di dalam kekuatan kuasa di dalam kesatuan hati. Itu dalam kitab Markus, di mana ada seorang yang lumpuh dibawa oleh 4 orang, dibawa ke Tuhan Yesus sedang mengajar di satu rumah, pintunya tertutup, nggak bisa masuk. Mereka memutuskan untuk naik ke rumah, membongkar atap, menurunkan perempuan itu, yang sakit itu. Lalu begitu Tuhan Yesus lihat, ayat kelima berkata begini, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, jadi biasanya kan orang yang sakit itu pasti beriman, tapi yang Tuhan fokus adalah iman mereka, artinya orang-orang yang mengantar itu. Makanya temanya itu ada the power of unity. Lalu saya katakan, nggak mudah untuk bisa unity. Kalau mereka tidak unity, orang ini nggak bisa diantar. Lalu saya katakan begini saudara, saya bayangkan betapa kompaknya beban yang mereka hadapi untuk mengangkat yang lumpuh ini naik ke atas rumah. Lalu saya sebut satu kalimat, saya tuh nggak tahu di Israel itu rumahnya setinggi apa, karena saya belum pernah ke sana gitu. Udah selesai. Nah setelah itu saya pulang, mau pulang saya ke tempat parkir. Ada satu keluarga suami istri dengan 2 anak perempuan datang menemui saya. Dia bilang, Pak Pendeta, saya boleh nggak minta nomor handphone Bapak? Maksudnya? Ya saya minta aja Pak. Ya udah saya kasih aja, mungkin dia nanti minta didoakan atau apa. Lalu ditanya kalimat ini saudara, bener Bapak belum pernah ke Israel? Iya emang belum pernah. Oh ya udah nggak apa-apa. Udah kita pisah tuh. 2 minggu kemudian dia telepon saya, Pak begini Pak, saya itu berdoa, Tuhan ngomong langsung, saya terbeban. Tuhan suruh saya untuk mengirimkan Bapak ke Tanah Perjanjian. Kaget saya saudara, hah? Oh gitu. Nah untuk tidak mengecewakan dia, saya bilang begini, gini Pak, saya terima kasih loh Pak, Bapak memberikan kesempatan saya untuk pergi. Tapi boleh nggak Pak, kita sama-sama dulu doa Pak. Jadi saya doa, Bapak juga doa gitu. Oke, kita doa. Ya udah, nggak ketemu lagi nih karena dia telepon. Saya nggak telepon, memang saya melupakan itu saudara, bener. Karena begini, saya mau kasih tahu ya, saya nggak punya duit. Kan kalau kesannya dikasih tiket juga kan mesti punya duit. Yang kedua, kan nggak mungkin saya pergi sendiri. Kalau saya cerita sama istri saya bilang gini, kamu mau pergi sendiri? Kan gitu, dan saya lagi nunggu pensiun saudara saat itu. Jadi saya cuek aja selama 1 bulan. Dia telepon lagi loh. Bapak jangan main-main nih Pak, saya jadi rasa tertuduh katanya. Ini bener nih Tuhan ngomong sama saya. Kenapa Pak? Gimana jadinya Pak? Pak saya minta waktu lagi Pak, saya berdoa. Ya udah deh, saya tunggu Pak ya. Gitu. Jadi dia yang marah saudara. Aneh ya, orang mau berkati tapi marah-marah gitu. Gitu. Udah, 1 minggu kemudian dia telepon karena saya nggak kabarin. Pak saya sudah bayar DP-nya Pak ya. Gitu loh. Jadi ke Israel itu saat itu $3.000. Mesti lewat Turki, turunnya di Yordania. Tambah kaget saudara. Seneng sih teman kaget. $1.000. Berarti apa? Tidak mungkin saya tidak pergi. Kan gak enak. Pokoknya nanti Bapak ketemu, saya sudah kasih nih di alamatnya, nomor teleponnya, gembalanya juga saya kenal. Saya sudah daftarin nama Bapak. Tinggal nanti waktu tertentu saya lunasin 2.000-nya. Saya berdoa loh sama istri saya. Tuhan gimana nih, maksudnya saya pergi sendiri. Akhirnya, saya dipanggil oleh bos saya, memang harus pensiun. Nah berdasarkan itu, akhirnya saya telepon, Pak boleh nggak saya bawa istri saya? Iya, tapi saya cuma biaya Pak Dino aja. Iya nggak apa-apa, nanti saya juga biaya istri saya karena memang saya ada berkat Pak. Udah, clear. Nah Bapak Ibu tahu, 2 atau 3 minggu sebelum kita pergi,
mata kanan istri saya itu ada semacam kayak bisul, tapi bukan bisul. Bintil-bintil yang cair. Saya kan dokter. Saya lihat ini kenapa ya? Dia bilang, ini kenapa nih Pak? Saya lihat, wah, kita periksa dia ke dokter mata. Kita ke rumah sakit Cikini periksa. Terus dokternya juga saya kenal, karena papanya udah meninggal saya kenal. Dia bilang gini, ini kayaknya herpes nih Pak. Tapi saya ragu. Gini deh, Bapak ke dokter kulit. Di depan rumah sakit itu ada dokter spesialis kulit, itu adik kelas saya. Jadi waktu saya bawa istri saya, herpes itu begini, reinfeksi dari cacar air. Kalau Bapak Ibu kecil pernah cacar air, itu virusnya nggak mati, tetap dalam tubuh. Begitu daya tahan tubuh kita turun, di masa tua, dia infeksi lagi, disebut herpes. Jadi waktu saya dibawa ke teman saya, adik kelas saya itu, begitu dia lihat gini, wah, saya kan cerita, kita mau pergi ke Israel nih. Kalau saya ngomong sama dia, ngomongnya gua lo gitu lah kan, teman. Gue mau pergi ke Israel nih Dan. Begitu dia lihat, oh nggak bisa, Din. Gue kasih obat, gue bom langsung nih. 1 hari minum 6 tablet, antivirus. Ini kenceng nih obatnya, mesti minum. Kalau lo nggak minum ini, lo berdua nggak bisa pergi. Udah saudara. Dan kalau saya bilang, itu kalau herpes kan biasanya di perut ya, yang sakit itu yang bunyi. Dan itu nggak boleh digaruk, kalau digaruk pecah nyebar. Jadi saya bilang sama istri saya, nggak boleh digaruk. Kalau itu jatuh terus kena kornea, itu operasi, kalau nggak buta. 3 minggu, 2-3 minggu. Pusing nggak saudara? Di satu sisi tiket sudah oke, satu sisi kok begini. Sampai saya berdoa gini sama Tuhan nih. Makanya tema ini keluar. Tuhan, saya boleh pergi nggak sih sebenarnya? Gitu loh. Nah, selama 2-3 minggu itu obat itu diminum dan mulai kempes. Karena dia sakit gula, jadi ini warnanya hitam. Teman saya bilang gini, pakai apa? Eyeshadow, apa ya kalau buat perempuan yang itu pakai bedak gitu. Nggak kelihatan. Mulai lama, begitu sudah mau berangkat nih, sudah diarahkan, saya pastikan kita tetap ikut. Ini Tuhan mau kok kita ikut. Nah, akhirnya kita pergi. Dan ada kejadian lucu, saudara. Di Yordania itu, di pemeriksaan paspor itu. Jadi waktu istri saya lewat di depan dia pegang paspornya gini, sambil begini. Dia lihat paspor, dia lihat muka. Saya nggak tahu dia kenapa gitu. Saya udah jiper aja, saudara. Mungkin dia pikir ini wanita ini KDRT atau gimana, kok biru kayak begini gitu loh ya. Tapi saudara, saya kasih tahu, saya menikmati berkat Tuhan. Itu kejadian pertama. Nah, kejadian kedua, kami sekeluarga mau ke Eropa tahun 2020. Nah, ini yang saya bilang, rencana Tuhan tuh kita nggak bisa tebak, saudara. Semua sudah oke, nggak ada keluarga yang tahu, semua sudah oke, tiket visa sudah di okein. Tahu-tahu ada COVID. Ada COVID. Dan yang kita tidak bisa ikuti, hampir beberapa negara lockdown, dan tidak ada pesawat yang mau mengangkut. Memang kita ada refund ya, uangnya dikembalikan. Kita sudah ini di Eropa juga. Saya tuh ngomong loh, komplain sama Tuhan. Tuhan gini Tuhan, kalau memang Tuhan nggak mau, ya sudah batalkan saja. Jangan kita udah mau berangkat seminggu 2 minggu baru kayak begini. Saya nggak terlalu salah ya, sebab Nabi Yunus juga begitu, saudara. Dia kan nabi, kalau saya kan bukan kan. Saudara tahu, kenapa Tuhan lakukan itu? Baru the last minute, di akhir peristiwa itu. Kan krisis itu kan semuanya susah. Kita punya catering juga nggak bisa jalan, saudara. Nah, sisa uang yang dibalikan itu, yang kita pakai untuk bertahan selama 2,5 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, ya, kita tuh tidak boleh mengatur Tuhan supaya Tuhan menyelesaikan masalah kita sesuai dengan yang kita ingin. Kita tidak tahu rancangan Tuhan seperti apa dalam seluruh kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak tahu? 1, kita harus berserah total dalam semua masalah hidup yang kita lakukan, yang kita hadapi. Katakan amin. Nah, saya mau nyanyi lagu ini, saudara. Saudara pasti tahu dah, yang umurnya udah di atas 60 tahun. Lagunya ini. Aku berserah
aku berserah kepadamu, Tuhan Yesus, aku berserah. Lagu ini dihayati apalagi kalau ada masalah, saudara. Wah, itu bisa sambil nangis, saudara. Tapi masalahnya, apa benar kita berserah? Kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, tapi kita masih mikir nih, gimana caranya menyelesaikan masalah? Saudara, saya teringat dengan Ayub. Ayub itu hebat loh. Nggak ada yang salah dengan dia. Sampai Tuhan membanggakan dia depan iblis. Tapi gara-gara itu, seluruh apa yang dia miliki hilang. Mulai dari hartanya, anak-anaknya, istrinya juga maki-maki dia. Dan dia mengalami penyakit yang aneh. Saya nggak tahu, mungkin sarafnya mati karena dengan beling dia garuk-garuk lukanya. Kok bisa? Nggak ada luka. Biasa aja kita garuk sakit kan? Berarti di luka itu dia garuk. Kita nggak tahu pikiran Ayub seperti apa. Tapi dia bisa berkata di dalam Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kapan dia ngomong gitu? Setelah finishing. Dia melihat, oh gini toh rencana Tuhan. Oh gini loh rancangan Tuhan. Saudara dan saya itu, Tuhan punya satu rancangan yang saudara tidak bisa tawar. Dan itu saudara tahu dan harus dikerjakan. Apa rancangannya? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih hidup sekarang ini, kita harus berusaha dan tentu dengan pertolongan Roh Kudus, dengan komitmen, kita harus hidup serupa dengan gambaran putranya. Siapa itu? Tuhan Yesus. Bahkan Alkitab berkata, kamu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini pergumulan seumur hidup, saudara. Sebab ini rancangan Tuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu, mengapa tanpa kita sadari sering kita mau atur Tuhan dalam waktu Tuhan mau menyelesaikan masalah kita? Pertama, karena kita tidak tahu rancangan Tuhan. Yang kedua, karena kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Saya rasa menunggu itu pekerjaan yang paling membosankan ya. Kalau Pak Andre janjian sama saya, bilang jam 10, saya datang jam 2 gitu siang. Kalau ditanya, di mana Pak Dino? Di pintu gerbang mana nih? Pintu gerbang Wisma Selipi apa pintu gerbang Cibubur gitu ya kira-kira ya. Itu pasti membosankan. Kalau disuruh pilih, mau pilih menunggu apa ditunggu? Saya pilih ditunggu. Gitu. Kalau menunggu tuh bisa membuat orang kesel gitu saudara ya. Nah, menunggu itu berkaitan dengan waktu. Dan waktu Tuhan itu tidak ada yang bisa tahu dan tidak ada yang bisa atur. Nggak ada, saudara. Nah, saya mau nyanyi lagi. Ini pendeta nyanyi melulu, mau khotbah apa mau nyanyi nih? Ya apa-apa, saya mau ngajak saudara nyanyi kali ini. Karena ini berkaitan dengan khotbah saya. Kalau saudara tahu lagu ini, nyanyi ya bareng ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bukan firman saja loh yang menguatkan ini, lagu ini juga menguatkan kita saudara. Karena apa? Kita tidak pernah tahu waktu Tuhan. Nah, ada 3 istilah waktu yang ditulis dalam Alkitab. Yang pertama,
kata yang menjelaskan waktu, yaitu kata aion, A-I-O-N. Kata ini dipakai untuk menunjukkan waktu yang lama atau waktu yang tanpa batas. Ya. Oleh sebab itu waktu aion ini dipakai tentang waktu mulai penciptaan, mulai dari penciptaan sampai dengan akhir nanti ketika Yesus datang kembali. Atau tentang waktu dalam kekekalan, waktu tanpa batas. Kata waktu yang kedua yang menjelaskan waktu itu adalah kronos. Kita sering juga, bahkan kita pernah mendengar Pak Andre mengatakan, ya, itu periode waktu yang tersusun secara berurutan, kata kronologis, ya, urutan peristiwa-peristiwa. Dan ada satu lagi kata yang disebut dengan kairos. Kairos itu adalah momentum atau kesempatan di dalam waktu yang kita lalui. Jadi kalau kita berhubungan dengan kairosnya Tuhan, ini artinya bagus. Waktu di mana Allah menyatakan karya, jawaban pertolongannya bagi orang percaya. Saudara coba jadi Yusuf ya. Coba bayangkan kalau jadi Yusuf. Waduh. Alkitab tidak pernah menulis Yusuf marah-marah. Kalau kita yang jadi Yusuf, kita bisa marah-marah loh. Kita buat benar, kita dipenjara. Coba bayangkan saudara. Tapi itulah kronologis peristiwa-peristiwa yang Yusuf alami. Sehingga dia bisa menjadi orang kedua setelah Firaun. Kalau tadi kita bersandar kepada Tuhan karena kita tidak tahu rancangan Tuhan, yang kedua, karena kita tidak waktu Tuhan, kita harus sabar menantikan kairos Tuhan karena dia tidak pernah terlambat. Bapak Ibu, tadi Yusuf ya, Ayub. Ini orang ternama di Alkitab yang ternyata juga tidak sabar dengan waktu Tuhan ada. Siapa itu? Abraham sama Sarah. Kalau saudara membaca dalam Kejadian 15, kan Abraham itu bingung. Ini kalau saya mati nih harta saya mau dikasih ke siapa Tuhan? Eliezer. Enggak. Nanti keturunan dari Sarai ini yang akan mendapatkannya. Lalu Tuhan memberikan kronologis kepada Abraham. Begini loh, baca nanti di ayat Kejadian 15. Nanti kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Bisa ngitung nggak bintang? Nggak bisa. Kalau kamu bisa ngitung, ya seperti itu banyaknya keturunanmu. Nanti bangsa ini akan tinggal di pengasingan, dianiaya. Tapi nanti bangsa yang menganiaya bangsa keturunanmu akan aku hukum. Itu ngomongin sudah. Lalu kalau mereka keluar, mereka akan kaya karena dikasih harta. Lalu akan masuk dalam tanah perjanjian. Tapi terlalu lama Tuhan. 90 tahun Sarai suruh jadi bangsa seperti bintang di langit. Mana bisa Tuhan? Lalu, pasti kan Tuhan ngomong sama Abraham, pasti Sarah juga tahu dong diceritain. Lalu Sarah itu coba nolong Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Ya. Di Kejadian 16, dia tawarkan gundiknya. Supaya ini menjadi penerus generasi kita atau apalah keturunan. Coba bayangkan saudara, sekelas Abraham dan Sarah. Tidak sabar menunggu waktu Tuhan atau kairos. Dan lucunya Abraham tidak menolak. Ya. Saya itu kalau dengar Tuhan ngomong pada Abraham, bisa nggak lewat Alkitab ya? Kalau sekarang kan ngomong kepada kita bisa lewat firman, Pak Andri ngomong, oh kayaknya Tuhan yang ngomong. Mungkin dulu benar-benar ngomong kali saudara ya, saya nggak tahu deh. Tapi enggak loh, coba ngatur Tuhan untuk rencana itu digenapi. Dan karena itu saudara, Indonesia tidak jadi tuan rumah Piala Dunia. Dampaknya sampai hari ini, cuman gara-gara tidak sabar. Orang Kristen juga begitu. Sakit tidak sembuh-sembuh, ke gereja, ke KKR tidak sembuh-sembuh. Tahu, cuman yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan. Ya, ada waktu Tuhan gitu. Bahkan kalaupun nggak sembuh meninggal kita sudah tahu tempatnya. Tapi ada orang nawarin cara lain supaya sembuh, pergi juga tuh dia. Mempercepat kesembuhan katanya. Kan toh juga sembuh kan? Nah Bapak Ibu, jadi yang pertama, mengapa kita tanpa sadar sering mengatur Tuhan? Karena rancangan Tuhan kita tidak bisa selami. Yang kedua, karena waktu Tuhan. Nah yang ketiga ini yang paling penting.
Kenapa tanpa sadar kita sering mengatur Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi? Karena kita tidak mau melakukan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan atau tidak mau melakukan kehendak Tuhan, dia itu mengatur Tuhan, bukan diatur oleh Tuhan. Bangsa Israel itu bangsa budak. Supaya nggak liar, dikasih Taurat. Taurat itu adalah aturan Tuhan untuk kehidupan bangsa Israel. Tapi mereka memilih untuk mengatur dirinya sendiri. Ngapain kita di padang gurun seperti mati? Kita balik aja ke Mesir katanya, coba. Kita juga dulu budak dosa, saudara. Tuhan Yesus menyelesaikan itu di atas kayu salib. Nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus melalui Jumat Agung dan kemudian Paskah. Lalu Tuhan Yesus juga mengajarkan Injil untuk bekal kita semua. Itu aturan kerajaan surga yang harus kita patuhi. Begitu kita melanggar, tidak mau melakukan itu dan terus-menerus hidup di dalam kesalahan, kita sudah mulai mengatur Tuhan untuk supaya kita yang mengatur diri kita sendiri, bukan Tuhan. Nah, saya bacakan ayat terakhir. Ini asli benar-benar terakhir, saudara ya. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 6-13. Ini kisah tentang Saul. Saul ini sok tahu, saudara. Ya, 1 Samuel 13 ayat 6. Itu judulnya adalah ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Ayat 6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, nih perkataan Saul, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tapi kata Samuel, apa yang telah kamu perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang sudah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, dia mulai ambil alih. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Dia tahu kalau berhadapan dengan bangsa asing itu mereka mesti mempersembahkan korban, lalu bertanya sama Tuhan. Tuhan bilang lawan, jangan lawan atau gimana. Itu bukan bagian dia, bagian Samuel. Dia coba atur Tuhan, saudara. Akibatnya kedudukan raja hilang. Nah, saudara, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana supaya kita tidak mengatur Tuhan, tapi Tuhanlah yang harus mengatur hidup kita dalam masalah yang kita hadapi. Pertama, ikuti rancangan dan rencana Tuhan dengan berserah penuh kepada Tuhan dan jangan atur Tuhan. Yang kedua, sabar menunggu waktu Tuhan atau kairos. Bahkan menurut kesaksian banyak yang sampai meninggal pun mereka nggak dapat jawaban Tuhan. Dan yang terakhir, lakukan kehendak Tuhan atau firman Tuhan dalam hidup kita ketika kita mengalami masalah dan persoalan. Saya mengundang worship leader, singer, dan saya mau katakan satu hal penting, saudara. Saudara catat kata-kata ini ya. SDC Church ini, kalau bukan karena Tuhan, hari ini tidak ada, saudara. Benar. Ya, saya tahu pergumulan gembala kita, Pak Andre. Beberapa teman-teman juga tahu. Bukan berat banget, saudara. Kalau bukan Tuhan, nggak ada hari ini SDC Church. Ngomong uang, ya capek deh. Mau ngomong koneksi kita cuma satu, Tuhan. Jadi kalau kita lihat kronologis peristiwa sampai hari ini ada, kita baru tahu loh, kita tuh nggak boleh ngatur Tuhan. Tuhan yang atur kita. Tuhan tidak butuh kuantitas kok, kualitas. Dan Tuhan itu mempersiapkan kita supaya nanti kalau kita besar,
Kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang dulu pernah kita lakukan. Kita mesti sabar. Sabar menanti waktu Tuhan. Rancangan Tuhan itu terlalu besar. Tapi kalau kita lihat hari ini apa yang Tuhan lakukan, more than enough, lebih dari cukup. Dan yang paling penting, ini loh. Share the truth, share the life. Kalau kita cuma share the truth, tapi kita tidak share the life, kita itu atur Tuhan. Di sini kan kita belajar firman. Tapi tidak cukup dengan itu, kita juga harus melakukan firman Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu yang terakhir. Yang saya bilang gak janjian sama Pak Yanto itu. Lagu apa tadi? Jalanku tak selami. Mari kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu sekalian. Jalanku tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walaupun tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu. Saya minta dengan hormat Pak Yanto untuk menutup firman ini. Penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dino Lesilolo. Kami percaya kebenaran-Mu tertanam di hati kami. Ajari kami untuk tidak mengatur Tuhan, tapi memberikan diri kami diatur oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati pelayanan dan keluarganya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Dan tiba saatnya saat ini Bapa, kami mengembalikan berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Biarlah dengan hati yang tulus kami memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk dikelola, memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan memberikan persembahan. Naikkan pujian ini, sungguh ku bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas
lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku berharap. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu, karena ku tahu ini menyenangkan, karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Ada beberapa hal pengumuman yang saya mau sampaikan. Hari ini Minggu tanggal 2 April 2023. Yang pertama, Monday Fellowship setiap hari Senin, dan khusus untuk 3 April besok pukul 19 atau pukul 7 malam dengan tema kebaikan yang akan dibawakan oleh Pastor Stefanus Ruli. Bapak Ibu bisa mengikuti Monday Fellowship setiap hari Senin dan akan dibagikan linknya nanti di list WA Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, rumah kita hari Rabu tanggal 5 April 2023 pukul 19 atau pukul 7 malam dengan tema kabar bohong yang dibawakan oleh Gembala Sidang kita Bapak Pastor Andreas Agus. Dan yang ketiga, ibadah Jumat Agung disertai perjamuan kudus. Ingat Bapak Ibu, Jumat ini ya pada tanggal 7 April 2023 pukul 9 pagi dengan tema Jalan Salib yang akan dibawakan oleh Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Andreas Agus. Dan hari Minggunya ibadah Paskah pada tanggal 9 April 2023 pukul 9 pagi. Temanya mengalahkan maut yang dibawakan Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Andreas Agus. Demikian pengumuman Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita bangkit berdiri, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji-Mu, kami kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih dan anugerah-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Dan kami ditegur oleh firman-Mu, kami bersyukur teguran itu membuktikan bahwa Engkau masih mengasihi kami. Engkau mempedulikan kehidupan kami, Engkau rindu hidup kami semakin benar dalam pandangan mata-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dino Lesilolo dengan kasih anugerah yang sempurna bagi beliau Tuhan. Apapun yang beliau kerjakan, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Keluarga dan rumah tangganya ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan Bapa, kami membawa segenap pergumulan sidang jemaat-Mu, apapun itu Bapa. Setiap pergumulan yang kami harus hadapi di setiap hari dari kehidupan kami, kami percaya Tuhan tolong setiap umat-Mu. Sakit penyakitkah itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Pergumulan hidup yang berat yang harus mereka hadapi, perekonomian yang mungkin juga sulit,
harus mereka lalui dan mereka jalani. Tolong Bapa, mampukan umat-Mu untuk bergantung kepada anugerah-Mu, bergantung kepada berkat dan penyertaan-Mu yang kami percaya pasti sempurna adanya. Persoalan dan kerumitan hidup yang mungkin tidak terkatakan, kami tahu Tuhan, ada banyak hal yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata, namun harus dihadapi dan dialami oleh sidang jemaat-Mu. Tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau menjaga dan menyertai umat-Mu, menuntun langkah hidup mereka untuk tetap ada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Kami percaya Tuhan menolong mereka tepat pada waktunya. Dan kami bersyukur hari ini kami diingatkan untuk kami tidak mengatur Tuhan. Kami serahkan semua seturut dengan kehendak dan rencana-Mu, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Karena kami percaya kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami, kehendak-Mu lah yang sempurna bagi kami, dan itu yang terindah bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Menaruh percayanya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kini saatnya kami tidak mengakhiri ibadah ini, kami rindu mengakhiri ibadah ini dengan menyambut berkat dan anugerah Tuhan. Para pelayan Tuhan yang sudah memberkati kami, Tuhan memberkati mereka pula dengan limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dengan penuh syukur. Mari, bukalah hatimu, terimalah dan sambutlah berkat anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih dan rahmat dari Gembala Agung, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, penyertaan dan perlindungan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus, itu akan senantiasa menaungi, menyertai, dan memberkati, menuntun langkah hidupmu dari hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Dengan penuh syukur, mari katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.